Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Jusri akan melakukan persentase terkait dengan penginderaan jarak jauh untuk perikanan. Untuk tugas di mata kuliah penginderaan jarak jauh untuk perikanan. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan langsung menuju ke materi. Jadi untuk materi penginderaan jarak jauh perikanan ini ada beberapa yang akan saya bahas terkait ini. Selanjutnya untuk memahami penginderaan jarak jauh ini ada beberapa potensi untuk perikanan ini, yaitu memiliki potensi besar dalam rangka mengelola sumber daya perikanan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi laut secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan. Jadi di sini untuk tujuan sebenarnya untuk penginderaan jarak jauh ini sangat besar dalam hal perikanan tersendiri. Yang tadi saya sudah sebutkan terkait dengan mendukung pengambilan keputusan dan lebih efektif. Untuk selanjutnya penginderaan jarak jauh perikanan ini beberapa konsep. Yang pertama saya jelaskan mengenai definisinya dulu. Untuk penginderaan jarak jauh merupakan teknologi yang memungkinkan pengumpulan informasi mengenai objek di bumi melalui sensor dari jarak jauh, termasuk penggunaan satelit, drone, dan untuk memantau perikanan. Jadi penggunaannya ini biasanya itu satelit dan drone. Selanjutnya untuk gambaran perikanan tersendiri adalah untuk perikanan inilah sektor vital yang mendukung ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut, namun memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Kemudian untuk hubungan dan tujuannya, yang pertama itu untuk hubungan sendiri antara penginderaan jarak jauh berperan penting dalam pengelolaan perikanan yang modern untuk memfasilitasi pemantauan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang berbasis data untuk keberlanjutan sumber daya perairan. Jadi ini untuk penginderaan jauh sendiri ini merupakan sesuatu fasilitas untuk pemantauan yang lebih baik dan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Jadi untuk pengambilan dalam hal perikanan tersendiri ini lebih efektif dan untuk keberlanjutan sumber daya perairan. Untuk selanjutnya, teknologi penginderaan jarak jauh ini ada beberapa alat modern untuk analisis. Untuk penginderaan jarak jauh ini menggunakan teknologi canggih untuk pengumpulan data lingkungan perairan, memungkinkan pemantauan yang efisien dan akurat. Untuk inovasinya sangat penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Untuk beberapa alat prinsip dasarnya, pertama ada jenis sensor, di mana jenis sensor ini penginderaan jarak jauh terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama sensor aktif yang memancarkan sinyal, dan kemudian selanjutnya sensor pasif yang menangkap sinyal yang dipantulkan dari objek di permukaan. Jadi di sini untuk sensor sendiri ada dua, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Untuk prinsip kerjanya, sensor bekerja dengan mengumpulkan data dari permukaan bumi melalui gelombang elektromagnetik yang kemudian diproses untuk menghasilkan citra yang menggambarkan karakteristik objek yang diamati di laut. Untuk spektrum elektromagnetik sendiri ini, penginderaan jarak jauh memanfaatkan spektrum elektromagnetik yang luas untuk mendeteksi dan menganalisis berbagai kondisi laut, seperti suhu permukaan, kualitas air, dan distribusi organisme laut. Jadi ini ada beberapa alat dan prinsip dasar dari teknologi penginderaan jarak jauh itu. Selanjutnya untuk platform satelit ini untuk penginderaan jarak jauh. Untuk yang pertama untuk menggali potensi satelit dalam perikanan. Jadi ini penginderaan jarak jauh ini ada beberapa digunakan, salah satunya adalah satelit. Untuk satelit seperti Landsat, Sentinel, dan MODIS menyediakan data penting untuk penginderaan jarak jauh, memungkinkan pemantauan lingkungan perairan dan pengelolaan sumber daya ikan secara efektif dan efisien. Aplikasi penginderaan jarak jauh ini untuk meningkatkan efisien perikanan ya tentunya. Jadi penginderaan jarak jauh ini adalah alat penting untuk memantau kondisi lingkungan perairan, mendukung keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia sendiri, khususnya di tempat perikanan yang ada di sekitaran kita. Selanjutnya untuk beberapa hal yang diperhatikan, yang pernah dari kondisi lingkungan sendiri, penginderaan jarak jauh ini memungkinkan pemantauan suhu permukaan laut, kualitas air, membantu memahami kondisi lingkungan perairan yang berubah. Jadi di sini dengan adanya penginderaan jarak jauh ini, kita bisa mengetahui kondisi lingkungan itu, bagaimana keadaan di sana terkait dengan permukaan laut, kualitas air, dan memahami kondisi perairan yang biasa berubah-ubah. Selanjutnya untuk area penangkapan ini
adalah data yang dikumpulkan dari penginderaan jarak jauh, membantu mengidentifikasi area penangkapan ikan yang potensial untuk meningkatkan hasil tangkap ikan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di sini area di sini terdapat eh, yang area penangkapan yang bagus. Jadi sangat berpotensi untuk mengefisienkan waktu juga. Selanjutnya untuk habitat ikan. Jadi dengan teknologi ini habitat ikan dapat dipetakan dan dianalisis, memberikan informasi penting bagi pengelolaan dan konservasi spesies. Dan selanjutnya dinamika populasi. Pemantauan populasi ikan dan migrasi dapat dilakukan secara efektif, mendukung pengelolaan keberlanjutan sumber daya perikanan dan monitoring perubahan ekosistem. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa peta zona perikanan untuk penginderaan jarak jauh sendiri, memungkinkan pemetaan zona penangkapan ikan di Indonesia, membantu nelayan menentukan lokasi yang optimal untuk penangkapan ikan secara berkelanjutan. Untuk penerapannya biasanya ada beberapa yang harus diperhatikan seperti perencanaan, yaitu menyusun strategi dan metode untuk penginderaan jarak jauh di perikanan. Kemudian mengumpulkan data dari berbagai sensor untuk memantau kondisi laut, kemudian analisis data untuk menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan. Jadi di sini juga diperhatikan analisisnya di mana kita harus bisa mengambil keputusan dalam pengelolaannya, bahwa di sini bisa dilakukan penangkapan misal tidak merusak ekosistem dan sebagainya. Jadi di sini yang tadi untuk manfaat penginderaan jarak jauh sendiri ini, yang pertama lebih efisien, di mana penginderaan jarak jauh ini memungkinkan pemantauan yang luas dan lebih efisien dan lebih akurat. Jadi dengan adanya penginderaan jarak jauh ini sangat efisien dalam hal untuk pemantauan dan lebih akurat pastinya. Kemudian data real time, memberikan data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif. Dan selanjutnya untuk keberlanjutannya, mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan konservasi lingkungan yang lebih baik. Jadi selain untuk penangkapan juga bisa untuk perbaikan lingkungan, seperti untuk konservasi dalam hal keberlanjutan perikanan. Adapun tantangan dan kendalanya itu beberapa hal yang harus diperhatikan, yang dimana memahami hambatan inovasi penginderaan jarak jauh ini memiliki tantangan signifikan dalam penerapannya untuk perikanan, dengan keterbatasan resolusi sensor dan pengaruh cuaca yang sering mempengaruhi akurasi data yang dikumpulkan untuk pengelolaan sumber daya perikanan ini. Jadi sangat signifikannya untuk kendalanya, di mana ada beberapa hal seperti keterbatasnya resolusi sensor, di mana ini untuk penangkapan datanya pasti agak kurang signifikan. Dan untuk selanjutnya itu adanya dari pengaruh cuaca juga, yang mungkin cuaca yang ekstrim, jadi ada beberapa yang tidak bisa terbaca. Selanjutnya tantangan dalam penginderaan ini dan adapun hambatan dan solusinya, yang pertama dari resolusi sensor. Keterbatasan resolusi spasial dan temporal sensor dapat mempengaruhi akurasi data yang diperoleh, sehingga menyulitkan dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara efektif. Selanjutnya untuk pengaruh cuaca sendiri ini dan atmosfer dapat mengganggu kualitas dan akurasi dan data penginderaan jarak jauh, menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan perikanan. Kemudian untuk kapasitas teknologinya, keterbatasan dalam kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam pengelolaan data yang menjadi tantangan utama, yang membatasi efisiensi penggunaan penginderaan jarak jauh di sektor perikanan. Jadi untuk penginderaan jarak jauh ini menawarkan solusi inovatif untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan efisien. Semoga dengan adanya penginderaan jarak jauh ini, para nelayan ataupun dari perikanan tersendiri bisa memanfaatkannya, baik untuk perekonomian yang lebih baik dan juga untuk keberlanjutan di perikanan, khususnya di konservasi untuk perlindungan wilayah-wilayah yang terdampak perikanan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas jurnal terkait juga dengan penginderaan jarak jauh. Di sini saya membahas tentang jurnal aplikasi teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam pemantauan potensi sumber daya pesisir laut di Kabupaten Pangkep, oleh Abdul Rauf, Kamil Yusuf, Asmidar, Muhammad Kasnir, Mustamin Tajuddin. Untuk selanjutnya ini, di Pangkep sendiri ini memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir yang cukup besar, dengan panjang garis pantainya sekitar 49,71 km. Untuk potensinya ini
sepanjang pantai membutuhkan informasi up to date, yakni posisi luasan di mana menjadi dasar di dalam membuat perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Untuk tujuan penelitian ini memetakan potensi sumber daya ekosistem pesisir, fasilitas pantai beserta luasnya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan teknologi penginderaan jauh dan sistem geografis atau SAG. Kemudian jenis data satelit yang digunakan adalah Citra Spot 6 Observasi 2018. Hasil penelitian yang diperoleh data informasi yang update terkait ekosistem wilayah pesisir dan fasilitas pantai, yaitu ekosistem mangrove 327,22 hektar, tambak 13.792,57 hektar, ekosistem padang lamun 197,3 hektar, ekosistem terumbu karang 0 hektar. Kemudian selanjutnya fasilitas pantai berupa pelabuhan, dermaga perikanan sebanyak 7 buah. Data ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan Pemda Kabupaten Pangkep dalam membangun dan mengembangkan wilayah pesisir ke depannya. Selanjutnya masuk di materinya. Untuk potensi sumber daya wilayah pesisir laut ini banyak manfaat bagi umat manusia. Kemudian ini terdapat 3 ekosistem utama yang merupakan menjadi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Untuk penggunaan teknologi hasil penanganannya itu, untuk teknologinya ini untuk pengambilan data berapa luasannya dan bisa mengupdate-nya. Jadi sehingga di sini kegiatan intervensi ini sumber daya di dalam wilayah pesisir dan laut membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal karena harus dilakukan survei lapangan agar mendapatkan data dan informasi yang akurat. Atas tersebut, maka dilakukanlah pengambilan data secara sistem geografis memanfaatkan data citra satelit. Jadi penggunaan data citra satelit ini untuk memonitoring sumber daya wilayah di pesisir dan laut yang memiliki beberapa keuntungan, yaitu mampu memonitor cakupan wilayah yang luas, kemudian mengurangi biaya jika dibandingkan dengan menggunakan pengukuran langsung, memerlukan waktu yang lebih pendek dalam penganalisan jika dibandingkan dengan pengukuran di lapangan secara langsung. Kemudian penelitian aplikasi teknologi penginderaan jarak jauh ini dan sistem informasi geografis untuk memantau potensi sumber daya pesisir laut bertujuan untuk memetakan potensi sumber daya yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene, Kepulauan atau Pangkep. Untuk hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan, stakeholder maupun terhadap mahasiswa. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan, ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survei, adalah aplikasi teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SAG. Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pangkep. Jadi untuk data satelitnya yang digunakan adalah Spot 6 Observasi 2018 yang diolah dengan menggunakan software Embraer V71 dan ArcGIS V13. Untuk proses pelaksanaan kegiatannya, ini pemetaan potensi sumber daya pesisir dan di laut di Kabupaten Pangkep tersebut digambarkan dalam diagram. Di sini diagramnya sudah terlihat bahwa ada pesisirnya, ini terdapat data sekunder dari citra satelit dan data survei lapangan. Jadi untuk pengambilan data ini menggunakan data citra satelit Spot 6 Observasi 2018. Jadi di sini ada beberapa tahapnya, dari pemotongan citra, penajaman citra, interface dan digital citra, analisis perhitungan, kemudian citra peta potensi SD pesisir Kabupaten Pangkep. Hasil dan pembahasannya. Dari hasil pengambilan data menggunakan citra satelit Spot 6 ini terdapat ukuran dari hasil pengambilan datanya. Jadi di mangrove sendiri ini dengan ukurannya 13.792,57 hektar. Kemudian tadi tambak, kemudian mangrove 327,22 hektar, kemudian padang lamun 128,14 hektar. Sedangkan terumbu karang 0, kemudian fasilitas pantai 7 buah. Kemudian garis pantai yang panjangnya sampai 49,71 km. Untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya itu pengukuran dilakukan terhadap masing-masing potensi tersebut ke arah darat mulai dari garis pantai sampai di mana masih ditemukan tambak atau udang bandang.
Kurang lebih ini ada 1 mil laut dari 3 potensi ekosistem utama yang ada di wilayah pesisir laut, dan hanya ditemukan 2 jenis wilayah pesisir Kabupaten Pangkep, yaitu ekosistem mangrove dan padang lamun. Ekosistem terumbu karang tidak ditemukan sama sekali. Kemudian di sepanjang dibatasi 1 mil juga kondisi perairan di wilayah ini mempunyai sedimentasi yang cukup tinggi. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya muara sungai yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Pangkep. Jadi ini petanya bisa dilihat juga. Kemudian data dan informasi yang dalam mempersiapkan perencanaan diperoleh melalui pemetaan sebaran, pengembangan potensi sumber daya, dan kemudian potensi ini dengan luasan dan posisi masing-masing sangat berguna dalam mempersiapkan pengelolaan sumber daya pesisir laut di Kabupaten Pangkep. Selain itu diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pangkep dalam persiapan perencanaan pengembangan potensi sumber daya tersebut supaya dimanfaatkan secara optimal. Jadi dengan adanya pengambilan data menggunakan citra berapa tadi ya? Menggunakan citra satelit Spot 6 ini dapat diharapkan bisa lebih efisien dan untuk berkelanjutannya lebih cepat dan lebih akurat lagi karena sudah menggunakan aplikasi teknologi perikanan, di mana ini menggunakan ArcGIS juga. Jadi ini nanti bisa dalam pengambilan datanya, titiknya nanti bisa ditentukan titiknya di mana posisi ada lamun, mangrove, dari titik pantai dari berapa panjangnya, kemudian sebaran titik lamunnya di mana, ini nanti digambarkan dalam bentuk peta sebaran potensi sumber dayanya. Jadi dengan adanya penggunaan aplikasi teknologi perikanan ini diharap bisa dimanfaatkan dalam hal perikanan, misal untuk sumber dayanya, potensi yang ada di sana, dan untuk pemetaannya sendiri. Kemudian nanti bisa juga dimanfaatkan sebagai misal ada proyek ataupun ada hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep khususnya. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa satu jenis potensi sumber daya yang ditemukan ini tadi sudah dijelas, yaitu ada ekosistem buatan seperti tambak, ekosistem alami, mangrove dan padang lamun, kemudian ada fasilitas pantai seperti pelabuhan dan atau dermaga perikanan, dan panjang garis pantainya sudah tadi dihitung. Kemudian untuk hasil pengukuran masing-masing jenis potensi tersebut adalah untuk tambak sendiri ada 13.792,57 hektar. Kemudian mangrove ada 327,22 hektar. Kemudian untuk padang lamun ada 128,14 hektar dengan panjang garis pantai mencapai 49,71 km dan 7 buah fasilitas pantai, pelabuhan dan dermaga. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi perikanan. Jadi di mana kita tahu sendiri bahwa dengan adanya teknologi perikanan ini bisa dilakukannya efisiensi waktu khususnya ya. Kemudian bisa berkelanjutan karena ini sudah menggunakan teknologi, kemudian lebih canggih sehingga lebih memudahkan khususnya petugas dari perikanan, misal ini untuk pengambilan data pesisirnya misal dan sebagainya. Bahkan bisa juga untuk dilakukan pada saat penangkapan ikan, ada beberapa juga teknologinya. Dan semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya ya di bidang perikanan dan bisa meningkatkan perekonomian dan tetap menjaga kestabilitas geografis perikanan sendiri. Wilayah-wilayah perikanan khususnya yang terlindungi juga bisa dipantau secara langsung. Jadi mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.